Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian? Masih sehat? Insyaallah sehat terus ya. Tetap jaga kesehatan karena ini masih musim COVID-19, masih pandemi. Sehingga tetap jaga kesehatan, sering-sering cuci tangan, pakai masker kalau keluar ruangan, dan tetap jaga kebersihan. Oke. Hari ini ketemu lagi dengan Pak Beni. Materi Pak Beni sekarang adalah PKK, Produk Kreatif dan Kewirausahaan, pertemuan kedua. Kali ini kita akan membahas tentang karakter seorang wirausahawan. Dan karakter dari seorang wirausahawan ada 10 karakter seorang wirausahawan. Kita bahas mulai dari yang pertama adalah kreatif. Nah, kreatif. Jadi seorang usahawan itu berpikir kreatif. Kira-kira apa yang sedang bagus, apa yang sedang ngetren dan bisa menjadi tren gitu ya. Tidak hanya mengikuti tren, tapi membuat suatu tren yang baru sehingga produk-produknya disukai oleh banyak orang. Wirausahawan berpikir kreatif. Kemudian yang kedua adalah inovatif. Lakukan inovasi yang sekiranya dapat membuat produknya itu lebih bagus. Kalau kita memberikan produk, kalau kita memberikan jasa, berarti bagaimana kita memuaskan para pelanggan. Nah, kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah berani. Berani memulai. Karena sesuatu itu 1000 langkah dimulai dari 1 langkah. Yang penting berani memulai. Berani memulai sesuatu yang baru. Kemudian yang keempat adalah kepemimpinan. Pemimpinan ya. Jadi kita paling tidak bisa memimpin kita sendiri. Saat waktunya sudah harus bekerja, kita bekerja. Saat waktunya sekolah, kita sekolah. Saat waktunya belajar, kita belajar. Itu kita memimpin diri kita sendiri. Pun nanti jika kalian sudah menjadi seorang manajer, seorang bos gitu ya, usaha dari kalian sudah berkembang, maka kalian akan dituntut untuk memimpin orang-orang di sekitar kalian gitu ya. Nah, kalian akan dituntut seperti itu, dan mulai dari sini, mulai dari sekolah kita berusaha untuk belajar gitu. Memimpin diri kita sendiri minimal gitu. Kemudian yang kelima adalah mampu berkomunikasi. Di era sekarang itu komunikasi sangat penting, karena komunikasi itu akan mengembangkan relasi kita, relasi dengan banyak orang, hubungan kita dengan orang, hubungan kita dengan badan usaha yang lain, dan lain-lain. Komunikasi sangat penting, sehingga kita harus belajar berkomunikasi minimal dengan teman kita dulu dan dengan guru kita. Belajar berkomunikasi yang sopan gitu ya, dengan etika yang baik, sehingga hubungan relasi ini akan enak gitu, gampang tuh. Tidak ada rasa yang sulit gitu ya. Kita harus mengedepankan etika dalam berkomunikasi. Kemudian yang keenam adalah mampu bekerja sama. Tentu saja selama kita berwirausaha tidak akan bisa berkembang sendiri. Nah, itu pasti. Ketika kita membedakan suatu produk kita bagus, tapi kita tidak bisa memasarkan misalnya ya, itu tidak akan berkembang dengan baik. Maka kita harus bekerja sama dengan orang lain gitu. Kita harus bisa bekerja sama. Kemudian yang ketujuh adalah mandiri. Mandiri artinya kita bisa menyelesaikan masalah kita sendiri. Caranya bagaimana? Ya, dengan melatih diri kita. Misalnya kita sekarang ya ada tugas, kita mulai pembelajaran jarak jauh itu jam 7:30 sampai jam 11:30. Maka di jam itu kita belajar mandiri, tanpa disuruh, tanpa diingatkan oleh orang tua atau diingatkan oleh guru. Kita sudah mandiri gitu ya, sudah melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, yang sudah dijadwalkan oleh bapak ibu guru di sekolah. Kemudian yang ke-8 adalah percaya diri. Percaya bahwasanya kita melakukan hal yang bagus, kita bisa berkembang. Nah, setelah itu kita bisa mencapai sesuatu yang kita inginkan. Kita harus percaya diri bahwa kita ini bisa. Selama kita berusaha, pasti akan ada jalan, pasti akan ada petunjuk gitu ya, untuk bisa membuat diri kita itu lebih berkembang. Kemudian yang ke-9 adalah jujur. Nah, jujur ini tetap menjadi kunci utama di mana-mana. Jujur itu adalah mata uang yang berlaku dimanapun, baik di sekolah, di rumah, di wirausaha nanti, di badan usaha. Ketika usaha kita sudah berkembang, maka jujur ini sangat penting gitu.
sehingga ini juga nanti akan berefek pada kerjasama kita dengan orang lain, berefek kepada pelanggan, kepada konsumen, dan kepada relasi kita. Kemudian yang ke-10 adalah pantang menyerah. Nah, ini sangat penting karena yang namanya memulai itu tidak mudah. Pasti banyak sekali rintangan, banyak sekali hambatan, banyak sekali hal-hal yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Nah, dalam kondisi jatuh, dalam kondisi down ini, kita harus menjadi seorang yang pantang menyerah. Jangan menyerah. Karena orang yang pantang menyerah itu insya Allah akan mendapatkan kesempatan yang lebih dibandingkan orang yang cepat menyerah. Gitu ya. Sekian dari saya, itulah 10 tadi ya karakter wirausaha yang harus kita miliki. Semoga dapat bermanfaat dan tetap saya doakan semoga anak-anakku semua ini menjadi pribadi yang punya karakter wirausaha dan nanti di masa depan kalian menjadi seorang wirausahawan yang baik yang membangun negeri ini dan memberikan lapangan pekerjaan kepada orang-orang di sekitar kita. Ingat, kalau ingin jadi kaya maka buatlah wirausaha. Gitu ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.